agar perkawinan mereka dikukuhkan, diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Boros, lulus, enak. Mana ulas? Keluarga saudara kita ini untuk menerima sakramen perkawinan. Semoga Tuhan yang telah mempersatukan mereka Tuhan Allah yang memberkati pernikahan mereka. Mari Bapak Ibu para saudaraku, dengan penuh iman kita masuk di gereja untuk memulai perayaan suci kita ini. Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih, kita semua sudah menghantar kedua saudara kita ini, yakni Won Lung Long Citizen Junika Simamora, yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan juga kepada Anda semua. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Sebelum kita memulai perayaan suci ini, terlebih dahulu kita menyesali segala kekurangan dosa kita, agar kita sungguh-sungguh layak ambil bagian dalam perayaan suci ini. Sekarang marilah kita mengenang baptisan. Dengannya kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru sebagai putra-putri dalam Kristus. Marilah dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima, agar kita tetap setia pada cinta kasih. Halaman 4. Bapa, dalam baptisan putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta kagum-Mu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepadamu.
Yesus Kristus, dari lambungmu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja mempelaimu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Wong Mun Long dan Senti Junita Simamora bersinar pakaian pengantin gereja-gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Allah Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan Roh. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami, dan berikanlah kepada Wong Mun Long dan Senti Junita Simamora hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengudusan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para saudara yang berbahagia, kita semua bersatu dalam iman akan Kristus yang kita nyatakan dalam sakramen baptis. Marilah memohon supaya Allah Bapa yang berkenan menguduskan air yang akan direcikan atas kita untuk mengenangkan pembaptisan kita. Semoga Allah menolong kita supaya kita tetap setia kepada Roh Kudus yang kita terima dalam pembaptisan. Nanti sementara semuanya diucapkan dengan air suci bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata-kata ini keluar dari Yesus sendiri, yang bisa dikatakan pernikahan yang tidak terceraikan adalah hukum ilahi. Karena dari Tuhan sendiri, bukan manusia yang membuat hukum ini, Tuhan sendiri. Di sini dengan jelas dinyatakan hakikat keputusan suatu perkawinan. Bahwa Tuhanlah yang mempersatukan mereka dalam kesatuan yang kudus lewat sakramen perkawinan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga Kristiani yang dikuduskan. Jadi dia nomor 2. Mas Tuhan sadari yo. Hah? Jadi berusinya nomor guru ibu itu sana loh, ibu masih kamu berdoa. Iya, baratasi nama, baratasi nama. Orang seorang gimana Wong? Hari ini senang? Kira di ngomong kita main kan? Bagaimana Wong? Hari ini senang dengan dia? Kenapa pilih dia orang Indonesia, orang Barat tadi? Kenapa? Batasan Melayu, tapi sudah
Bukit-bukit mah. Gimana Pak? Kenapa kamu memilih dia menjadi istri? Sikapnya, gimana sikapnya? Orang Batak cerewet bro. Orang Batak sabar. Bahwa berulah ekonomi nama Sino, berapa lumpur, berapa tahun hidup. Wow. Dalam gereja Katolik dengan tegas dikatakan apa yang telah dipersatukan Allah Sang Maha Tinggi tidak bisa diceraikan oleh manusia, dan tidak ada alasan mengatakan perceraian bagaimana. Siap. Apapun yang terjadi siap. Serius. Tidak menyesal. Karena di sebelah di tempatmu masih bisa bercerai. Di Katolik tidak bisa bercerai seumur hidup. Siap. Bapak berumur. Siap kok. Ya. Karena dalam gereja dikatakan bahwa sebagaimana Tuhan yang menjadikan manusia itu, percayailah bahwa Tuhan adalah yang mempertemukan kalian. Memang semula dengan pandangan, dengan hati merasa nyaman, tapi percayalah, dalam iman Tuhanlah yang mempertemukan kalian, dan Tuhan itulah yang mengendaki kalian, mempersatukan ikatan suci kalian dengan pernikahan suci. Sehingga sebagaimana hidup kita bermula dari Tuhan, percayailah bahwa keluarga kalian itu Tuhanlah yang mengendaki supaya kalian menjadi suami istri dalam satu ikatan yang suci. Makanya perkawinan yang dilaksanakan dalam gereja adalah kudus, mulia. Kudus dan mulia, Tuhanlah yang mempersatukan kalian. Dengan demikian, hayatilah bahwa pasanganmu adalah kado terindah, pemberian dari Tuhan kepadamu. Saya nggak bisa saya katakan sang media, berbeda sang media dengan Tuhan Allah. Percayailah bahwa pasanganmu adalah anugerah, pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian sebaliknya. Dan tidak ada sesuatu pun yang jelek yang jahat dari Tuhan. Dari Tuhan adalah sesuatu yang indah. Bagimu saat ini dalam keluargamu, yakini pasanganmu adalah kado terindah dari Tuhan saat ini. Kado terindah, pemberian Tuhan. Sehingga dengan mengasihi pasangan, sama halnya menghormati dan mengasihi Dia yang telah memberikan. Mencintai, mengimani, mengasihi yang memberikan. Sehingga cinta kepada pasangan merupakan perwujudan cinta dan kasih kepada yang memberi, yaitu Tuhan. Hal ini terjadi di dua belah pihak. Yang tentu yang namanya cinta dalam suami istri adalah cinta memberi, bukan cinta yang egois. Bahkan cinta pasangan dalam keluarga suami istri adalah cinta yang harus menjadi sakramen. Sebagaimana saya katakan ketika kita di paroki, cinta itu sungguh-sungguh menjadi cinta yang sejati bila senantiasa mencintai, bahkan saat-saat yang tidak menyenangkan. Karena bagaimanapun tidak ada orang yang sempurna, tidak ada sempurna. Meskipun kalian mengatakan bahwa kalian sudah berteman sampai 5 tahun lebih, berapa tahun? 6 tahun. Belum tentu kalian saling mengenal secara keseluruhan. Baru yang setelah pernikahan pasti akan, setelah kalian satu rumah, akan muncullah yang mana sebabnya tidak kalian ketahui. Namun cinta suami istri mengatasi kekurangan pasangan. Cinta suami istri mengatasi kekurangan pasangan. Seperti saya katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau orang menikah mencari pasangan yang sempurna, dia tidak akan pernah menemukan. Tapi cinta itu sungguh-sungguh cinta ketika dia mencintai orang yang tidak sempurna.
Cinta suami istri justru menjadi sakramen berkat bagi pasangan, sehingga kekurangan pasangan bukan lagi menjadi alasan pertengkaran, tetapi kekurangan pasangan disinilah jalan berkat. Bahwa pasangan, disinilah pasangan dipakai oleh Tuhan untuk menyempurnakan, memperbaiki pasangan itu sehingga menjadi orang perempuan atau menjadi laki-laki yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna. Inilah cinta suami istri. Dalam suka dan duka, dalam suka mengatakan cinta gampang, tapi dalam duka. Lalu ketika menemukan kekurangan pasangan, cinta harus mengatasi semuanya. Justru disitulah suami dan istri menyatakan kasih Tuhan yang untuk memperbaiki, mengurangi kesalahan kekurangan pasangan. Sehingga dikatakan cinta suami istri adalah memberi dan saling menyempurnakan, saling memperbaiki, saling melengkapi, saling meneguhkan. Inilah cinta suami istri. Sehingga seperti saya katakan, kalau nanti ketemukan kekurangan pasangan, bukan menjadi alasan pertengkaran, tapi disinilah kamu dipanggil oleh Tuhan memperbaikinya, mengurangi kekurangannya. Kamu dipanggil Tuhan untuk menjadikan dia wanita atau istri yang lebih baik lagi. Demikian sebaliknya. Inilah risiko konsekuensi dari sakramen perkawinan. Yang saya yakin, kalau semua orang menghayati ini, keluarga-keluarga menghayati ini, bahwa keluarganya berlandaskan iman, seperti orang, berbahagialah orang yang diam dalam rumahmu ya Tuhan. Artinya berbahagialah orang yang tinggal dalam iman kepada Tuhan. Berbahagialah keluarga yang di rumahnya Tuhan berdiam. Berbahagialah keluarga yang menghayati imannya dalam rumahnya. Karena apa? Karena Tuhan akan melimpahkan rahmat dan berkat-Nya. Sehingga tentu tidak akan terjadilah perceraian. Pertengkaran katanya hal biasa ya. Suami istri katanya pertengkaran itu melakukan ya kan? Iri kan? Yang berbeda yang maknanya. Katanya pertengkaran dalam suami istri sejauh itu masih hal biasa. Katanya itu membangun keluarga. Katanya ya. Hanya katanya karena saya tidak punya pengalaman kan? Karena saya tidak menikah sampai sekarang dan nanti sampai mati ya. Katanya bukan hubungannya. Tentu kalau sungguh-sungguh menghayati keputusan perkara tidak akan terjadi pertengkaran, perceraian ya. Karena Tuhan mempersatukan, Tuhan akan melimpahkan rahmat berkat-Nya untuk kalian. Hayatilah iman kalian dalam keluarga. Hayatilah cinta seperti cinta Tuhan kepada manusia. Bukan mementingkan diri sendiri, tetapi memberi hidupnya untuk pasangannya. Memberi cintanya kepada pasangannya, supaya pasangannya menjadi lebih baik lagi, menjadi istri yang lebih baik, dan juga menjadi suami yang lebih baik lagi. Dan percayalah, Tuhan yang bersatukan kalian, Tuhan akan ambil bagian melimpahkan rahmat berkat-Nya dalam keluarga kalian. Asal kalian sungguh-sungguh hidup dalam iman, kalian sungguh-sungguh menghayati cinta Tuhan satu sama lain. Semoga sabda Tuhan ini meneguhkan hidup kalian menjadi bekal dari keluarga kalian nanti. Amin. Long dan Senti Junita Simamura. Sebelum perayaan perkawinan gereja ini kita laksanakan, kami memberi waktu kepada kalian berdua untuk terlebih dahulu menghadap orang tua masing-masing, mengucapkan terima kasih atas cinta mereka, dan juga memohon maaf atas kekurangan kalian selama ini, dan mintalah nasihat doa restu dari orang tua kalian. Jadi lihat TV itu masih ada dua roh padu-padu orang tua Tuhan. Kedua tapi nama-nama isi wong kita akan berdebat. Jadi wong bentar. Ya, saya beri walaupun orang tua tidak bisa hadir, tapi saat ini mereka lah ibu senang-senangmu. Mereka orang tua ya. Katakanlah terima kasih atas cinta orang tua selama ini, dan kamu tentu tidak lepas dari kekurangan kesalahan.
minta maaf kepada orang tua mereka, lalu juga mintalah nasihat. Jadi jubul rumah, Papur si bulu itu kata Tuhan, nanti duluan pasangan mau orang tuanya, kamu hanya nemani, ya, kamu hanya nemani calonmu, orang tuanya kamu menemani, nanti kamu ke sana, dia hanya menemani, ya. Silakan ke menghadap orang tua. Sekarang saya minta kedua saksi yang sudah menuliskan namanya saksi supaya berdiri di sisi kanan kiri mereka. Saksi, saya mohon yang di belakang tolong hargai pelayanan. Kalau tidak bisa diam, silakan pulang ke rumah. Saya mohon yang di belakang dan di luar, saya tidak mulai melakukan diam, ya. Saya ingat mulai kalau dia di belakang dan di luar, sangat mengganggu. Tolong yang di luar kalau tak bisa di situ rapi, silakan pulang. Yang di luar adalah saksi yang kami hormati. Bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, kami bersedia. Terima kasih untuk kesediaan para saksi. Para mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari ke rumah Tuhan ini dengan maksud untuk menentukan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Saudara Wong Montolong dan Jekenti Julida Simamora, sungguhkah kalian dengan hati bebas, ikhlas, hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya?
Terima kasih atas kesediaan kalian berdua untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini. Silakan kalian saling berhadapan berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Di hadapan Allah, iman sebagai penunggu perjanjian ini, para saksi dan hadirin yang hadir di sini, aku Romanung, memilih engkau jadi Junita Simomura menjadi istriku. Saya berjanji untuk membuktikan diri dengan setia kepadamu dalam suka dan duka, di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya berjanji untuk mencintai engkau, menghargai dan menghormati engkau setiap hari seumur hidupku. Demikianlah perjanjian ini ucapkan dalam nama Allah. Semoga Allah membantu aku di hadapan Allah, iman sebagai